Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Bunda Ahza, di channel YouTube Yahman's Family. Memutuskan untuk terjun di dunia per-YouTubean sebagai konten kreator di sana pastinya tidak semudah yang orang lain bayangkan. Jadi untuk menjadi konten kreator pastinya masing-masing memiliki motivasi dan juga inspirasi, sehingga apabila ada satu dan lain hal yang membuat kita udah males atau lagi ogah-ogahan bikin konten yang bermanfaat, itu ada sesuatu yang membantu kita untuk nge-up lagi mood kita sehingga kita tidak lagi males-malesan. Dan saya pribadi memutuskan untuk terjun ke dunia per-YouTubean itu tidak hanya sekedar iseng, tidak hanya sekedar cuman pengen ngoceh doang di depan kamera, tapi di sini saya memiliki motivasi dan inspirasi yang membuat saya benar-benar ingin fokus ke dunia per-YouTubean. So, buat kalian yang penasaran apa motivasi dan siapa inspirasi saya sehingga saya lebih greget untuk membuat konten-konten di dunia YouTube, ikuti terus video saya. Jangan lupa untuk subscribe dulu dan tekan tombol loncengnya. Oke, sebelumnya di sini saya mau mengucapkan beribu-ribu rasa terima kasih saya buat kalian yang sudah support channel YouTube saya dengan cara subscribe, kemudian like dan juga komen, baik komen yang langsung masuk di beberapa video saya ataupun yang sudah masuk ke kontak pribadi saya. Di situ saya sangat tergugah dengan komen-komen positif kalian sehingga saya lebih termotivasi untuk membuat video-video yang lebih bermanfaat lagi. Kebetulan alhamdulillah pada tanggal 4 September kemarin saya mendapatkan notifikasi dari email bahwa subscriber saya sudah mencapai 1000. Alhamdulillah, terima kasih sekali lagi. Dan insya Allah pada saat saya upload video saya yang kali ini itu subscriber saya sudah masuk di 2000 subscriber. Nge-YouTube itu ternyata tidak semudah yang saya bayangkan sebelumnya. Jadi pada tahun 2019, tepatnya di bulan Maret, itu saya memutuskan untuk membangun channel YouTube saya. Pertama kali saya upload itu seputar ogoh-ogoh waktu itu, kemudian berlanjut dengan aktivitas anak saya. Pada saat itu saya tidak mengerti akan pentingnya materi sebelum terjun di dunia per-YouTubean, khususnya untuk YouTubers pemula. Karena pada saat itu saya belum terlalu fokus untuk membangun channel YouTube saya, karena pada saat itu lebih tepatnya saya iseng saja ngupload video di YouTube gitu ya. Dan saya tidak memikirkan konten apa sih yang kira-kira akan mencerminkan diri saya di channel YouTube saya sendiri. Jadi saya di sana kayak moody gitu, kadang upload, kadang enggak, dan videonya itu acak-acakan aja, tanpa edit. Langsung setelah take video tinggal upload, thumbnail pun acak-acakan gitu. Dan akhirnya saya memutuskan untuk stop upload video-video di YouTube. Nah, karena adanya motivasi dan juga inspirasi yang akhirnya menggugah semangat saya untuk membangun channel YouTube saya kembali di tahun 2020 kemarin, tepatnya bulan Juli. Akhirnya saya kembali fokus untuk membuat konten, dan kali ini pastinya lebih fokus pada satu topik. Kalau misalnya memang harus nyeleweng, setidaknya tidak nyeleweng terlalu jauh. Ada dua channel yang menginspirasi saya sehingga saya benar-benar ingin merombak channel saya yang tadinya pada tahun 2019 lebih acak-acakan dan tidak tahu niche-nya di mana. Akhirnya di tahun 2020 ini saya benar-benar merombak habis
dan berusaha agar konten saya itu ada pada satu niche, dan kalau misalnya nyeleweng itu setidaknya tidak terlalu jauh dari topik utama. Nah, yang menginspirasi saya itu tidak lain adalah konten kreator yang sudah sukses terjun di dunia per-YouTubean. Pada penasaran nggak? Jadi dua channel yang menginspirasi saya sehingga saya lebih fokus untuk upload video dan benar-benar fokus membangun channel YouTube saya adalah channel Kak Baim Wong dan channel Hobi Makan. Kenapa? Karena kedua channel ini di sana lebih banyak menampilkan gitu ya. Jadi di sana itu lebih banyak menampilkan kegiatan sosial yang menggugah hati saya ingin menjadi seperti mereka. Kenapa dua channel ini saja yang membuat saya fokus untuk terjun ke dunia per-YouTubean? Karena di dua channel ini saya lebih sering mengikuti kalau mereka itu sedang berbagi. Jadi saya itu pengen tahu gimana rasanya menjadi orang yang bisa berbagi gitu ya, yang bisa berbagi tanpa harus berpikir apa yang akan saya gunakan untuk makan seminggu ke depan gitu. Di channel YouTube mereka itu banyak sekali yang membuat saya pokok tergugah banget untuk lebih giat dalam mencari rejeki agar saya bisa berbagi dengan mereka yang membutuhkan. Karena di dua channel ini setelah saya ikuti gitu ya, banyak sekali kegiatan sosial yang mereka itu tidak terlalu banyak berpikir untuk mengeluarkan uang yang pastinya tidak 100-200 ribu saja, dan pastinya rasanya menjadi mereka itu bisa berbagi dan bisa meringankan beban orang lain itu sungguh bener-bener di hati tuh kayak apa sih, pokoknya adem gitu loh. Selain dua channel yang menginspirasi saya untuk terjun di dunia per-YouTubean, saya juga memiliki motivasi sehingga saya lebih semangat untuk masuk di dunia per-YouTubean dan juga benar-benar fokus di sana. Motivasi saya yang pertama adalah ijazah yang saya tinggalkan. Jadi saya lulusan tenaga medis, tepatnya adalah bidan. Akan tetapi setelah saya merantau di tempat tinggal suami, lebih tepatnya di Bali, dan saya ingin kerja di instansi itu, pada saat itu hijab itu dipertimbangkan. Entah itu benar atau memang opini dari masyarakat yang masuk ke telinga saya gitu ya. Akhirnya saya tidak melanjutkan profesi tersebut. Mungkin profesi itu tidak saya lanjutkan, tetapi pada keluarga saya insya Allah profesi itu bermanfaat. Nah, karena saya meninggalkan ijazah tersebut dan pastinya kedua orang tua saya menyekolahkan saya pada saat itu tidak sedikit biayanya. Jadi itu salah satu motivasi saya agar setidaknya kalau saya tidak bisa fokus dan terjun ke dunia medis, lebih fokusnya ke kebidanan, setidaknya saya bisa menghasilkan lebih unggul dari apa yang sudah pernah saya dapatkan di kebidanan. Meskipun jasa para bidan itu sebenarnya tidak ada bandingannya gitu ya. Kemudian motivasi saya yang kedua, di sini saya memiliki orang tua. Abah saya udah terlalu tua untuk bekerja. Abah saya sebenarnya tidak bekerja berat, beliau bekerja sebagai wirausaha. Akan tetapi pasti otak itu masih bekerja. Mohon maaf di sini saya agak menahan gitu di dada ya, karena mengingat kedua orang tua itu pasti, anak mana sih yang tidak menginginkan agar orang tuanya itu mapan tanpa harus bekerja gitu. Benar sih, orang tua itu tidak mungkin mengharapkan harta milik anaknya, tetapi anak yang baik adalah anak yang tidak
membiarkan orang tuanya pada usia senja untuk mengais rezekinya sendiri. Dan di sini saya memiliki keyakinan bahwa pada saat anak sudah dewasa, sudah mapan, itu rezeki orang tua sudah dititipkan kepada anaknya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi karena saya memiliki orang tua yang usianya sudah masuk 54 tahun kurang lebih, di situ saya ingin agar beliau itu lebih menghabiskan masa tuanya tanpa rasa lelah untuk mengais rezeki, agar lebih ke saya sebagai anak sulung gitu ya, untuk fokus memenuhi kebutuhan mereka. Selanjutnya, motivasi saya yang ketiga adalah mertua saya. Sebenarnya saya di sini tidak ingin menyebut beliau mertua karena beliau itu seperti orang tua saya sendiri. Jadi tidak opini di luaran sana yang mengatakan bahwa mertua itu galak atau mertua itu pasti sebaik-baiknya mertua ada kontra dengan menantunya pasti gitu. Itu tidak begitu saya rasakan di sini. Beliau itu seperti orang tua saya sendiri dan beliau juga seumuran dengan abah saya. Beliau juga sepuh dan beliau tinggal sendiri, maksudnya beliau ini sudah tidak ada suami. Jadi itu mama saya sudah sendiri, dan di situ saya ingin juga agar beliau bekerja keras, dan beliau itu lebih capek kalau beliau tidak bekerja. Jadi motivasi saya di sini, bagaimana caranya saya bisa memberikan apa yang beliau butuhkan tanpa harus beliau bekerja. Selanjutnya, motivasi saya yang keempat adalah putra-putri saya nantinya. Jadi saya tidak ingin kalau mereka malu memiliki orang tua yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga. Sebenarnya saya di rumah juga memiliki usaha gitu ya, usaha online gitu, tapi saya ingin lebih dari itu gitu, agar putra-putri saya nantinya bisa bangga memiliki ibu seperti saya. Kemudian motivasi saya yang terakhir adalah mereka yang sering sekali saya temui di jalan gitu ya. Mereka sudah berusia lanjut, kemudian ada yang tidak layak untuk dipekerjakan gitu ya, tapi mereka harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Tiap kali saya jalan dengan suami saya, bertemu dengan orang-orang seperti itu, rasanya pengen sekali saya memberi, seperti yang sudah dilakukan oleh konten kreator kita, channel dari Kak Baim Wong dan juga Hobi Makan. Saya ingin seperti mereka gitu. Ketika saya melihat orang susah, saya bisa langsung memberi apa yang saya punya tanpa harus memikirkan apa yang akan saya gunakan untuk 1 minggu ke depan gitu ya. Jadi kurang lebih itu tadi motivasi dan juga inspirasi saya terjun di dunia per-YouTubean. Jadi saya masuk ke YouTube itu tidak asal iseng-iseng biar saya kelihatan di depan kamera gitu, kemudian iseng-iseng biar saya kelihatan nyocros, suka ngomong gitu di depan kamera. Saya tidak seperti itu, karena saya masuk di dunia per-YouTubean itu saya memiliki tujuan. So buat kalian yang sudah support channel YouTube saya, di sini saya sekali lagi ucapkan terima kasih dan mohon doanya agar saya bisa mencapai tujuan itu dengan bantuan kalian pastinya. Dan karena saya sadari tanpa adanya kalian, channel YouTube saya tidak akan mudah untuk berkembang. Jadi saya tidak menyangka bahwa channel yang benar-benar saya bangun dengan fokus mulai tahun 2020 ini baru ya. Jadi pada bulan Juli kalau nggak salah, dan pada saat ini sudah masuk 2000 subscriber. Itu mustahil banget kalau misalnya saya tidak mendapat dukungan dari kalian semua. Dan di sini saya juga mau sampaikan terima kasih sedalam-dalamnya untuk keluarga saya, khususnya untuk suami dan juga ketiga orang tua saya yang masih ada, dan juga mohon kiriman Fatihahnya untuk
orang tua saya, lebih tepatnya mertua laki-laki saya yang sudah lebih dulu meninggalkan kami, agar di sana beliau juga melihat bahwa anak cucunya benar-benar menyayangi beliau. So, itu tadi video saya kali ini. Saya tidak mau berlama-lama membuat video saya kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian yang sama seperti saya, baru merintis channel YouTube-nya. Semoga bisa menggugah semangat kalian dan bisa membantu kalian untuk menemukan motivasi dan juga inspirasi kalian, sehingga kalian lebih fokus dan lebih semangat lagi membangun channel YouTube kalian. Dan buat kalian yang baru kenal saya, baru mampir ke channel YouTube saya, bantu subscribe ya, jangan lupa untuk tekan loncengnya. Dan buat kalian yang merasa video ini bermanfaat, boleh dibantu share, kemudian like and comment agar saya lebih termotivasi untuk membuat video-video terbaru lainnya dan pastinya lebih bermanfaat untuk kalian. And see you!